Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung dalam seminar Tantangan Pengelolaan Sampah di Papua yang diselenggarakan oleh Prodi Teknik Lingkungan, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Saya Emenda Sembiring, dosen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Pagi ini kita akan membahas tentang peran sektor formal dan informal dalam pengelolaan sampah. Sebelum kita membahas peran sektor formal dan informal, ada baiknya kita melihat sejarah pengelolaan sampah. Pada masa nomaden, masyarakat masih berburu dan mengumpulkan bahan makanan. Limbah masih sedikit yang terakumulasi, dan semua material sisa masih bersumber dari material alami, non-xenobiotik. Akibatnya, material tersebut masih dapat diasimilasi oleh lingkungan. Lambat laun, masyarakat mulai menetap, dan dengan perkembangan teknologi dan kebiasaan, maka jumlah sampah atau material sisa meningkat, sehingga terlihat ada akumulasi sampah. Apalagi pada masa ini, mulai dipakai material yang tidak hanya bersumber dari alam, tapi juga sudah menggunakan bahan sintetik yang tidak lagi bisa terurai melalui proses alami. Maka akumulasi sisa material dan sampah semakin meningkat. Pada zaman modern sekarang ini, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka banyak sekali kebutuhan manusia yang diproduksi, tidak hanya menggunakan produk alami, tapi juga sintetis yang pada akhirnya akan menyebabkan daya asimilasi lingkungan menjadi menurun drastis. Karakteristik sampah juga semakin beragam. Akibatnya, akumulasi sampah semakin meningkat banyak sekali. Namun masih ada harapan, karena sekarang ini kita sudah memiliki peraturan dan kebijakan yang diharapkan mampu menekan laju peningkatan jumlah sampah dan upaya pengelolaan sampah yang di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 dan sekarang ini di Indonesia juga memiliki kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah berbeda-beda sesuai tingkat pemahaman lingkungan pada masa itu. Pernyataan ini kita buktikan dengan melihat perbandingan kisah antara dua kapal tundra. Tidak berapa lama, di awal abad 20 yang lalu, ada sebuah kota di Amerika Serikat yang berkembang menjadi metropolitan. Jumlah sampah yang dihasilkan lalu dimuat di kapal tundra dan dibuang ke laut. Hanya sedikit sampah yang kembali ke pantai dan tidak ada masyarakat yang protes pada cara mengelola sampah ini. Ceritanya berbeda ketika ada kapal tundra lain yang disebut Mombro pada tahun 1987. Mombro membuat sampah yang dihasilkan kota New York, dan kapal tundra ini tidak lagi diperbolehkan untuk membuang sampah ke laut, karena pada masa itu membuang sampah ke laut adalah ilegal. Monroe pun tidak diizinkan berlabuh di pelabuhan manapun. Terlebih, media massa menyatakan kita akan terkubur dengan sampah bila mengizinkan Mombro berlabuh. Bila dilihat dengan perbedaan 100 tahun, cara pengelolaan sampah yang dulunya legal membuang sampah ke laut menjadi tidak legal lagi. Seberapa besarkah permasalahan sampah ini? Bila kita lihat, jika setiap orang menghasilkan 2,5 liter atau setara 0,5 sampai 0,8 kg per orang per hari, maka jika ada 250 juta penduduk akan menghasilkan sekitar 156.000 ton sampah per hari. Dan jika tingkat pelayanan pengelolaan sampah itu tidak mencapai 100%, maka akan banyak sekali sampah yang terakumulasi di lingkungan. Contoh yang lain, misalnya kita ambil jumlah penduduk kota Jayapura saat ini ada 250.000 orang. Maka kurang lebih akan menghasilkan sampah 125 ton per hari jika rata-rata setiap orang menghasilkan 0,5 kg per orang per hari. Banyak hal yang harus dilakukan dalam upaya menekan jumlah sampah yang dihasilkan dan upaya dalam pengelolaan sampah. Jambek dan kawan-kawan menunjukkan bahwa Indonesia juga termasuk negara yang
nyumbang sampah plastik ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus terus meningkatkan upaya pengelolaan sampah di Indonesia. Belum lagi kita selesai mengelola sampah ukuran makro, maka sekarang ini kita mulai dihadapkan pada tantangan pengelolaan sampah plastik berukuran mikro yang disebut mikroplastik. Mikroplastik adalah plastik yang berukuran kurang dari 5 mm. Melihat tantangan tersebut, maka kita perlu melakukan peningkatan upaya pengelolaan sampah. Adapun tujuan pengelolaan sampah menurut Brunner dan Rehberger tahun 2015 adalah untuk melindungi manusia dan lingkungan, mengkonversi sumber daya seperti material, energi, dan ruang, dan tidak ada pemindahan beban di masa depan dan pada generasi mendatang. Strategi pengelolaan sampah juga terus berkembang, mulai dari upaya mengubur, lalu lupakan, ke proses penapisan, daur ulang dan urban mining, sampai ke hierarki pengelolaan sampah. Dalam hierarki pengelolaan sampah, pencegahan terbentuknya sampah adalah hal yang utama. Berikutnya, upaya pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, pemanfaatan energi, dan yang terakhir adalah pengurukan sampah di TPA. Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah, maka hanya ada 3 produk, yaitu material daur ulang yang menggantikan bahan baku primary atau virgin material, 2 residu yang bisa diuruk, dan yang ketiga adalah emisi residu yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam hierarki pengelolaan sampah, ada 3 hal yang bisa dilakukan dalam mengurangi terbentuknya sampah. Pertama, reduce, kedua, reuse, dan yang ketiga, recycle. Reduce adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi dan mencegah timbulnya sampah. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif. Reuse adalah kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau yang berbeda. Seperti menggunakan kertas bolak-balik, menggunakan kembali botol bekas minuman untuk tempat air. Recycle adalah kegiatan mengelola sampah untuk dijadikan produk baru. Daur ulang melibatkan material yang sudah habis umur pakainya dan digunakan sebagai feedstock pabrik untuk menghasilkan produk baru. Berdasarkan definisi ini, apakah perbedaan recycle atau daur ulang dengan reuse atau daur guna? Ya, kuncinya ada pada kata proses produksi. Daur ulang berarti ada proses kembali ke industri, sedangkan reuse atau daur guna bisa langsung digunakan tanpa ada proses produksi. Menurut Leiner tahun 1981, daur ulang dapat dibagi menjadi 3, primary recycling, secondary recycling, dan tertiary recycling. Primary recycling adalah penggunaan produk daur ulang yang memiliki kesamaan dengan produk sebelumnya. Contoh, kaleng aluminium untuk membuat kaleng aluminium baru, atau botol kaca daur ulang yang dibuat menjadi botol kaca baru. Secondary recycling adalah penggunaan material daur ulang untuk membuat produk baru dengan spesifikasi yang lebih rendah dari produk awal. Tertiary recycling adalah recovery kimia atau energi. Apakah alasan melakukan daur ulang? Alasan melakukan daur ulang di negara maju adalah sifat altruistik, agar tidak mengganggu kepentingan dan hak orang lain untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang lebih baik. Merupakan keharusan ekonomi, dan yang ketiga karena memang diharuskan dalam peraturan legal. Sedangkan di negara berkembang, daur ulang dilakukan karena keterbatasan sumber daya, faktor ekonomi, dan lingkungan. Apakah ada perbedaan alasan ekonomi pada negara maju dan berkembang dalam mendaur ulang? Ya, di negara maju, alasan ekonomi adalah ekonomi imperatif. Artinya, jika tidak dilakukan pengelolaan, akan menimbulkan biaya pengelolaan lingkungan yang lebih besar. Sedangkan di negara berkembang, alasan ekonomi lebih banyak karena kebutuhan untuk mencari nafkah. Daur ulang membutuhkan rekayasa dalam
pemisahan dan pengelompokan, pemurnian, pencampuran, pengolahan, dan perlakuan. Pemisahan dan pengelompokan yaitu untuk mendapatkan limbah yang sejenis. Kegiatan ini dapat dilakukan secara manual, dilakukan dengan tangan manusia secara langsung, maupun secara mekanis, dilakukan oleh mesin. Pemurnian yaitu upaya untuk mendapatkan bahan atau elemen semurni mungkin baik melalui proses fisik, kimia, biologi, atau termal. Pencampuran yaitu proses untuk mendapatkan bahan yang bermanfaat, misalnya sejenis limbah yang dicampur dengan limbah lain dan atau dengan bahan lain. Contohnya komposit. Yang keempat, pengolahan atau pelakuan, yaitu untuk mengolah buangan menjadi bahan yang siap pakai. Bila dilihat dari komposisi sampah, maka akan terlihat potensi material daur ulang. Namun, bila dilihat tingkat daur ulang di sumber sampai ke TPA, maka terlihat angka daur ulang yang kecil sekali. Apakah yang menyebabkan hal ini? Ya, hal ini di sebagian besar karena sampah yang terkumpul adalah sampah yang tercampur. Padahal sesuai dengan proses rekayasa daur ulang, sudah disebutkan bahwa material harus semurni mungkin, artinya material daur ulang tersebut harus terpisah sesuai dengan jenisnya agar bisa menghasilkan tingkat daur ulang yang tertinggi. Siapakah yang berperan dalam upaya pemisahan ini? Berdasarkan Sembiring dan Niti Fatananon tahun 2010, sektor informal berperan dalam upaya mengumpulkan dan memisahkan sampah baik di sumber, di kawasan, sampai di TPA. Sebagian besar alasan mendaur ulang adalah alasan ekonomi subsisten, yaitu untuk mencari nafkah. Sektor formal seperti TPS 3R pun berperan dalam upaya memisahkan sampah. Aktivitas yang dilakukan di TPS 3R, terutama dalam mendaur ulang, hampir sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh sektor informal. Sektor formal seperti bank sampah berperan dalam upaya memisahkan sampah. Aktivitas yang dilakukan di bank sampah, terutama dalam upaya mendapatkan material sejenis, hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh sektor informal. Perlukah upaya integrasi sektor formal dan informal? Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita meninjau tentang kondisi lingkungan kerja di sektor persampahan. Kita perlu melihat kembali pada tujuan pengelolaan sampah. Ada beberapa kasus yang hanya karena ingin mendapatkan material daur ulang, maka tujuan pengelolaan sampah diabaikan. Misalnya, para pemulung yang karena ingin mendapatkan material daur ulang, mengobrak-abrik kembali sampah yang sudah terkumpul di wadah sampah. Selain itu, pada saat mencari material di TPA, sering bekerja tanpa memperhatikan keselamatan diri. Hal-hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam mengintegrasikan sektor informal dan formal. Kalaupun diintegrasikan, diharapkan tetap mengacu pada tujuan pengelolaan sampah, yaitu untuk melindungi manusia dan lingkungan, mengkonservasi sumber daya seperti material, energi, dan ruang, dan tidak ada pemindahan beban di masa depan dan pada generasi mendatang. Demikian paparan saya, semoga bermanfaat dan menjadi pemicu peningkatan pengelolaan sampah di Papua, terutama di Jayapura. Terima kasih.